Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi presentasi yaitu Akamah Jil 2020. Untuk anggotanya, saya sendiri Marjiana Tika Dewi dengan NIM 2240 1138 dan teman saya Fitri Munawara dengan NIM 2240 1140. Mari kita mulai ke materi yang selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Overmars. Overmars berasal dari bahasa Belanda, di mana dalam bahasa Inggris istilah ini disebut dengan kata force majeure, dan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan keadaan memaksa. Nah, pengertian Overmars sendiri atau keadaan memaksa ini adalah keadaan memaksa di mana adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan non-prestasi. Nah, ini maksudnya bagaimana? Bisa ditarik kesimpulan bahwa sebelum saja adanya kreditur dan juga debitur nih. Nah, di mana debitur ini tidak bisa memenuhi prestasi atau perikatannya kepada kreditur dikarenakan adanya hal di luar kuasa debitur atau di luar kendali debitur. Tetapi saat tidak bisa memenuhi perikatannya ini, debitur ini tidak bisa dikatakan non-prestasi karena ada sesuatu di luar kuasa atau di luar kendalinya tersebut. Nah, di luar kuasa atau di luar kendalinya ini maksudnya gimana sih? Di luar kuasa atau di luar kendalinya ini adalah seperti bencana alam yang gempa bumi, tanah longsor, badai, nah atau peperangan, kemudian peledakan, nah seperti itu. Seperti itu ya. Jadi next, selanjutnya ada macam-macam Overmars. Nah, Overmars ini macam-macamnya ada dua, yaitu ada absolut dan juga ada relatif. Nah, absolut ini apa sih? Absolut ini adalah Overmars keadaan di mana debitur ini sama sekali tidak bisa memenuhi perutangannya kepada kreditur dikarenakan adanya peristiwa di luar kekuasaannya. Nah, Overmars absolut ini biasa juga disebut dengan Overmars mutlak, di mana debitur ini sama sekali tidak mungkin tidak dapat memenuhi perutangannya atau perikatannya ini kepada kreditur dikarenakan adanya peristiwa di luar kekuasaannya tadi. Nah, peristiwa di luar kekuasaannya ini kan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kayak bencana alam, peperangan, peledakan. Nah, debitur ini benar-benar jadi sifatnya itu kayak mutlak gitu loh, tidak bisa memenuhi perutangannya gitu. Seperti contohnya seorang petani di Aceh terjadi tsunami di Aceh, sehingga menyebabkan seorang petani di Aceh mengalami kerusakan setotal-totalnya pada harta benda termasuk lahannya, sehingga petani tersebut dibebaskan dari hutang-hutang di banknya. Nah, force majeure-nya ini terdapat pada bencana tsunami tersebut tadi. Nah, hal tersebut kan sama sekali tidak memungkinkan untuk petani ini memberikan ataupun memenuhi prestasinya kepada bank tersebut. Jadi tidak memungkinkan begitu. Jadi sebenarnya tidak mungkin gitu karena rusaknya lahan juga hangusnya semua harta benda yang dimiliki petani tersebut. Kemudian ada Overmars relatif atau nisbi, di mana ini artinya adalah keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang lebih besar, yang tidak seimbang atau kemungkinan akan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Ini tuh kalau absolut kan tadi kan tidak mungkin sama sekali kan. Nah, relatif ini masih mungkin untuk debitur untuk melakukan atau melaksanakan prestasinya kepada si kreditur tersebut. Jadi ini tuh masih memungkinkan gitu loh. Akan tetapi ketika melakukan prestasinya, si debitur ini akan memungkinkan untuk mendapatkan biaya kerugian atau bahaya kerugian yang sangat besar. Contohnya adalah gangguan politik yang menyebabkan adanya penundaan dalam pengiriman bahan baku. Nah, jadi terdapat perusahaan yang memesan bahan baku dari luar. Akan tetapi karena gangguan politik ini menyebabkan bahan baku ini jadi tertunda pengirimannya begitu. Jadi tapi bahan baku ini masih mungkin untuk dikirimkan kepada perusahaan, akan tetapi membutuhkan kayak penundaan gitu, membutuhkan jalur lain atau menunggu gangguan politik tersebut rendah gitu. Jadi force majeure-nya itu tadi gangguan politik tersebut itu kan di luar kuasa dari si pengirim barang tersebut jadi gitu.
Nah, ketika si perusahaan ini memaksakan untuk mengirim bahan baku tersebut, maka dibutuhkan pengorbanannya yang sangat besar sekali. Jadi, memungkinkan biaya kerugiannya itu sangat besar. Mungkin bertambah, mungkinnya atau akan melewati jalur yang cukup susah sehingga persediaan akan lama begitu. Jadi itu masih mungkin gitu loh. Nah, kalau Surut kan tadi tidak mungkin. Nah, relatif ini masih mungkin gitu untuk si debitur ini untuk memenuhi prestasinya atau memenuhi perikatannya. Selanjutnya terdapat teori dari Overmars. Nah, teori Overmars ini terdapat dua, teori ketidakmungkinan dan teori peniadaan kesalahan. Yang pertama, teori ketidakmungkinan ini adalah teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin tanda kutip untuk melakukan pemenuhan prestasi yang dijanjikan. Jadi teori ketidakmungkinan ini di mana ada keadaan di mana suatu debitur itu tersebut tidak mungkin atau bisa jadi ada dua sifat gitu loh, mungkin dan tidak mungkin untuk melakukan pemenuhan prestasi yang dijanjikan. Mungkin dikarenakan hangusnya harta benda, jadi si debitur ini tidak mungkin untuk melakukan perikatan dan juga bisa mungkin melakukan perikatan seperti macam-macam Overmars tersebut. Jadi yang seperti di slide sebelumnya. Yang nomor 2 ada teori peniadaan kesalahan. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan adalah apabila terjadi keadaan memaksa pada debitur, terhapuslah kesalahan debitur. Dengan demikian, dalam hal keadaan ini, debitur sama sekali dibebaskan dari bertanggung jawab perikatan kepada kreditur. Maka itu teori ini disebut dengan teori peniadaan kesalahan atau penghapusan kesalahan. Jadi terhapuslah kesalahan debitur. Jadi terhapuslah kewajiban bertanggung jawab debitur kepada kreditur untuk memenuhi suatu perikatannya atau suatu perjanjiannya kepada si kreditur. Jadi debitur tidak perlu membayar ganti rugi kepada kreditur. Begitupun kreditur tidak berhak untuk menuntut ganti rugi kepada si debitur. Selanjutnya ada syarat-syarat Overmars. Syarat-syarat terjadinya Overmars. Nah, yang pertama harus ada halangan untuk memenuhi perikatan tersebut. Dalam hal ini, untuk memenuhi perikatan tersebut harus ada halangan, baru bisa dikatakan Overmars. Nah, kembali lagi ke syarat yang nomor 2, terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kekuasaan debitur. Tetapi terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut harus di luar kekuasaan debitur. Jadi tidak bisa halangan yang dikatakan halangan saja. Jadi halangan tersebut harus di luar kekuasaan debitur. Jadi poin 1 dan 2 ini sebenarnya syarat-syarat ini saling berhubungan kan. Nah, jadi halangnya tersebut harus di luar kekuasaan debitur itu maksudnya gimana? Yang seperti slide sebelumnya, itu bisa bencana alam, gangguan politik, peledakan, perangan, nah begitu. Jadi harus di luar kekuasaan debitur, di luar kendali dari si debitur tersebut atau pihak yang melakukan perikatan tersebut, pihak. Yang ketiga, peristiwa yang menyebabkan terhalangnya suatu hal yang dapat dituntut dalam perjanjian bukan merupakan resiko debitur. Ini maksudnya gimana? Jadi peristiwa yang menyebabkan si debitur ini, terhalangnya debitur ini untuk melakukan prestasi kepada si kreditur untuk melakukan perikatannya kepada debitur harus bukan merupakan resiko debitur ini sendiri. Maksudnya adalah debitur tersebut meminjam uang kepada bank untuk membuat suatu usaha. Akan tetapi usaha karena tidak bisanya debitur untuk mengelola keuangan, maka usaha tersebut bangkrut. Nah, itu tidak bisa dikatakan atau diklaim adanya atau terjadinya Overmars karena hal tersebut merupakan di bawah kekuasaan debitur. Jadi itu kan merupakan resiko debitur. Nah, resiko debitur yang lalai untuk mengelola keuangan. Jadi ini tuh balik lagi ke poin 2, di mana berarti kan harus di luar kekuasaan debitur. Jadi bukan resiko debitur, harus di luar kekuasaan debitur yang bencana alam dan lain-lain tersebut tadi. Langsung saja ke materinya, yaitu pengertian ganti rugi. Ganti rugi merupakan akibat hukum dari bahan prestasi, karena itu hal tersebut harus dicantumkan dalam suatu akad perjanjian. Ganti rugi harus dibicarakan sejak awal akad oleh masing-masing pihak yang melakukan perikatan. Ganti rugi bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita korban dan menegakkan rasa keadilan.
Selanjutnya yaitu ketentuan ganti rugi dalam syariah. Adapun ketentuan mengenai ganti rugi dalam syariah telah diakomodasi oleh pemerintah melalui Bank Indonesia yang membuat surat edaran apabila terjadi wan prestasi dari nasabah, maka Bank Syariah berhak mengenakan ganti rugi. Pengenaan ganti rugi tersebut dibatasi oleh beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, ganti rugi dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad. Hal tersebut memiliki arti bahwa nasabah yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pihak bank diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Yang kedua, klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami masing-masing pihak secara sepakat. Klausul ganti rugi yang disepakati bersama meningkatkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Nasabah memahami konsekuensi dari tindakannya, dan bank memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Yang ketiga, yaitu ganti rugi dapat dilakukan dalam hal ijarah dan akad yang menimbulkan piutang seperti bai salam, istisna, murabahah yang melakukan pembayarannya secara tunai. Dalam akad ijarah atau sewa-menyewa, ganti rugi dikenakan kepada penyewa jika merusak barang yang disewa dengan sengaja atau karena kelalaian, dan tidak mengembalikan barang yang disewa pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, istisna. Istisna adalah akad pemesan dan pembuatan barang dengan pembayaran di muka. Kemudian ada murabahah, yang merupakan akad jual beli barang secara bertahap dengan harga yang disepakati di awal. Selanjutnya, macam-macam ganti rugi. Menurut Agus Yudho Hernako, beliau membagi ganti rugi menjadi dua macam, yaitu ganti rugi pengganti. Ganti rugi pengganti ialah ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya objek atau capaian prestasi atau wan prestasi atas akad atau perjanjian yang seharusnya menjadi hak yang mesti diterima oleh pihak yang dirugikan. Contoh kasusnya, seorang pembeli memesan 100 unit laptop kepada penjual dengan harga 5 juta per unit. Penjual berjanji untuk menyerahkan laptop dalam waktu 2 minggu, namun setelah 2 minggu, penjual hanya menyerahkan 50 unit laptop. Pembeli dirugikan karena tidak menerima 50 unit laptop yang tersisa. Oleh karena itu, pembeli berhak atas ganti rugi pengganti senilai 125 juta rupiah untuk mengkompensasi kerugiannya karena tidak menerima laptop yang dijanjikan. Yang kedua, ganti rugi pelengkap. Ganti rugi pelengkap ialah ganti rugi yang harus dibayar akibat keterlambatan atau pembayaran cicilan kepada pihak yang dirugikan sebagaimana mestinya. Contohnya, seorang menyewa sebuah apartemen dengan harga 5 juta per bulan. Disepakati bahwa penyewa harus membayar sewa pada tanggal 1 setiap bulan, namun penyewa sering terlambat membayar sewa. Oleh karena itu, pemilik apartemen berhak atas ganti rugi pelengkap berupa dalam akad atau perjanjian sewa-menyewa sebelumnya. Selanjutnya, ganti rugi dilihat dari objek perbuatan yang dikenai ganti rugi. Ada 3 kategori yang dapat menjadi dasar untuk dikenakan ganti rugi. Kategori tersebut dilihat dari objek perbuatan yang merugikan pihak lain. Yang pertama, pelanggaran norma. Ganti rugi diberikan karena pelanggaran terhadap norma atau aturan yang berlaku, meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Yang kedua, wan prestasi atas perikatan yang bersumberkan perjanjian. Ganti rugi tersebut diberikan karena wan prestasi, yaitu pelanggaran kewajiban dalam suatu perjanjian. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumberkan undang-undang. Ganti rugi tersebut diberikan karena perbuatan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya, ganti rugi jika dilihat dari jenis pelanggarannya. Yang pertama, ganti rugi pidana. Ganti rugi pidana yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum pidana dengan sanksi berupa pembayaran uang kepada korban. Tujuannya untuk menghukum pelaku dan memulihkan kerugian korban. Contoh kasusnya, seseorang yang melakukan pencurian dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada korban atas barang yang dicurinya. Yang kedua, ganti rugi perdata.
Ganti rugi perdata yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum perdata. Sanksi berupa pembayaran uang kepada pihak yang dirugikan. Tujuannya untuk memulihkan kerugian korban. Contoh kasusnya, seseorang yang lalai dalam mengemudikan kendaraan dan menyebabkan kecelakaan sehingga diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban atas kerusakan dan biaya pengobatan. Selanjutnya, ganti rugi dilihat dari pola pengaturannya di dalam KUH Perdata. Yang pertama, ganti rugi umum, berlaku pada semua kasus baik prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama yaitu kerugian nyata, merupakan kerugian yang secara langsung dan pasti dialami korban akibat perbuatan pelaku. Unsur yang kedua yaitu kerugian yang diharapkan, merupakan kerugian yang seharusnya diperoleh korban jika tidak terjadi perbuatan pelaku. Yang kedua yaitu ganti rugi khusus, hanya timbul dari perikatan-perikatan tertentu yang bersifat khusus, biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang khusus mengatur perikatan tersebut. Contohnya, ganti rugi dalam jual beli, kerugiannya karena cacat barang atau keterlambatan pengiriman barang. Ganti rugi dalam sewa menyewa, kerugiannya karena kerusakan properti yang disewa. Ganti rugi dalam perkawinan, kerugiannya karena perceraian dan atau kelalaian salah satu pihak. Selanjutnya, penetapan kadar dan besaran ganti rugi. Dilihat dari segi penetapan ganti rugi pada perbuatan melawan hukum, ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses penetapannya, yaitu yang pertama ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum berunsurkan kesengajaan, tetapi tidak sengaja menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban berupa sejumlah nominal tertentu kepada si korban sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa kerugian yang sebenarnya. Contohnya itu seseorang menggunakan merek dagang milik orang lain tanpa izin, seperti meniru logo atau nama produk. Korban tidak mengalami kerugian material yang langsung, namun hak mereknya telah dilanggar. Korban dapat menuntut ganti rugi nominal kepada pelaku atas perbuatannya. Yang kedua yaitu ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran ganti rugi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang kepada korban sebesar kerugian yang dialaminya. Contohnya, seseorang pengusaha memesan barang kepada supplier, namun supplier tidak menginginkan mengirimkan barang tersebut sesuai dengan perjanjian. Pengusaha berhak atas ganti rugi kompensasi untuk mengganti kerugian yang dideritanya akibat prestasi tersebut, seperti kehilangan keuntungan, biaya pembatalan pesanan, dan kerugian lainnya. Yang ketiga, ganti rugi hukuman, itu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Contoh, seorang kontraktor dengan sengaja dan berniat jahat menggunakan bahan bangunan yang tidak berkualitas dalam pembangunan proyek, sehingga menyebabkan bangunan tersebut mengalami kerusakan parah. Pemilik proyek berhak atas ganti rugi penghukuman untuk memberikan efek jera kepada kontraktor tersebut dan menegakkan rasa keadilan atas perbuatannya yang merugikan dan membahayakan.